Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwa Nova Yulia dengan NIM 1926076. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya tidak bisa jawab. Yang pertama, kala 1. Di situ kala 1 dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan meningkat, kemudian frekuensi dan kekuatannya, sehingga serviks membuka lengkap. Kemudian di sana di kala 1 ada 2 fase, yaitu fase latek dan fase aktif. Untuk fase lateknya sendiri dimulai sejak awal kontraksi, menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap sampai kurang dari 4 cm. Nah, untuk fase aktifnya sendiri, di situ frekuensinya dan lama kontraksinya meningkat, terdapat adik kuat jika kontraksi 3 kali atau lebih, itu dalam 10 menit selama 40 detik atau lebih. Kemudian dimulai pembukaan 40 cm sampai 10 cm, kemudian terjadinya penurunan bagian terbawah janin. Kemudian itu untuk fase aktif. Untuk fase lateknya sendiri itu di sana ada pemeriksaan TTV, review per sistem, kemudian pemeriksaan abdomen, kemudian kontraksi, kemudian pemeriksaan laboratorium, HB-nya, golongan darahnya, kemudian resusnya, kemudian pengkajiannya itu sendiri ada riwayat kesehatan sekarang, dahulu, dan keluarga, kemudian persiapan persalinan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikologis. Baik, kita lanjut dengan kala 2. Untuk kala 2-nya pembukaan serviks 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Kemudian di sana ada tanda dan gejalanya. Untuk tanda dan gejalanya itu adalah dorongan meneran, tekanan pada anus atau vagina, perineum menonjol, kemudian vulva membuka, meningkatnya pengeluaran lendir campur darah. Kemudian untuk tanda pastinya sendiri, tanda pasti kedua yaitu pembukaan serviks lengkap, terlihat bagian kepala bayi melalui introitus vagina. Kemudian kala 3 itu dimulai setelah bayi lahir sampai plasenta lahir. Akhirnya plasenta. Kemudian tanda dan lepasnya plasenta yaitu perubahan bentuk pundus atau tinggi pundus uteri, atau uterus memudar, kemudian tali pusat memanjang, kemudian semburan mendadak dan singkat. Di sini saya akan menjelaskan cara peregangan. Di situ ada menjelaskan peregangan tali pusat, kemudian dan melahirkan plasenta. Baik, di sini saya akan mempraktekkan peregangan tali pusat dulu ya. Baik, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peregangan tali pusat atau mempraktekkan. Nah, yang pertama itu setelah bayi lahir, nah kita masuk ke fase peregangan. Nah, peregangan tali pusat itu setelah bayi lahir, kan kita gunting tali pusat dari umbilikus, jaraknya 3 cm kan. Nah, lalu kita klem dulu. Tali pusatnya kita klem, lalu kita miase seperti ini. Setelah kita miase seperti ini, lalu kita klem lagi. Kemudian setelah kita klem, kita lakukan dorsal kranial seperti ini. Kita lakukan dorsal kranial. Nah, setelah kita lakukan dorsal kranial, kita sambil regangkan tali pusat seperti ini. Ini tetap tangan kirinya tetap melakukan dorsal kranial. Kita peregangkan seperti ini, jangan ditarik. Nah, setelah itu kita buka klemnya, kita miases lagi seperti ini, lalu kita klem lagi, kita regangkan lagi. Ini tangan kirinya tetap melakukan dorsal kranial. Kemudian kita miases lagi, kemudian kita klem lagi. Jika sudah terlihat tanda-tanda lahirnya plasenta yaitu dengan panjangnya tali pusat
jika sudah ada tanda-tanda lepasnya plasenta yaitu atau lahirnya plasenta, yaitu tinggi pundusnya, perubahan bentuk atau tinggi pundus uterusnya yaitu memudar, kemudian tali pusatnya ini semakin panjang, kemudian ada semburan darah mendadak atau singkat. Nah, setelah kita tetap melakukan dorsal, nah jika sudah terlihat atau ada plasenta akan lahir, kita masukkan tangan dengan membentuk mangkuk seperti ini, harus rapat. Nah, kita masukkan pelan-pelan ke vaginanya. Setelah kita masukkan, jika sudah terasa plasentanya, kita masukkan, lakukan seperti ini. Kita seperti ini kan. Nah, agar tidak ada sisa-sisa plasenta yang tersisa atau plasenta kembar. Nah, setelah seperti ini kan, kita keluar dengan memutar arah jarum jam seperti ini. Nah, lalu kita taruh ke tempat yang sudah disediakan. Baik, itu tentang peregangan dan melahirkan tali pusat. Saya lanjut dengan manajemen kala aktif 3. Di situ adalah pemberian suntikan oksitosis dan memberikan suntikan oksitosis dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir. Kemudian melakukan penegangan tali pusat terkendali. Kemudian meases pundus uteri setelah plasenta lahir. Kemudian kita lakukan observasi. Untuk observasinya itu adalah pendarahan, kemudian sisa plasentanya, kemudian kontraksi dari ibunya sendiri. Baik, kemudian kita lanjut dengan kala 4. Kala 4 itu adalah dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir sampai 2 jam pertama setelah plasenta lahir. Kemudian kita lanjut dengan observasi. Kita observasi kala 4-nya yaitu jumlah pendarahannya, kemudian TTV-nya, kontraksinya, uterusnya, lokeanya, lareransi jalan lahirnya. Kemudian kita untuk TTV-nya kita cek juga tekanan darah, nadi, suhu, kemudian pernafasan. Mungkin itu saja tentang penjelasan materi UTS dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.